Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Perkenalkan, nama saya Maria Clemencia Mere, NIM 2022 210173. Di sini saya akan menjelaskan apa itu konsep pemerintahan daerah dan konsep pemerintahan desa. Jadi baik, yang pertama itu konsep pemerintahan daerah. Nah, pemerintahan daerah sendiri itu adalah suatu sistem di mana kekuasaan untuk mengatur dan mengurus suatu wilayah tertentu diberikan kepada pemerintah di tingkat daerah. Nah, ini berarti daerah-daerah memiliki otonomi untuk mengatur urusan pemerintahnya sendiri sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan masyarakat tertentu. Nah, tujuan utama dari pemerintahan daerah itu yang pertama mendekatkan pelayanan publik. Maksudnya itu untuk memastikan masyarakat mendapatkan pelayanan yang lebih cepat dan mudah. Nah, yang kedua itu mempercepat bangunan. Itu artinya memfokuskan pembangunan pada potensi dan masalah spesifik daerah. Nah, yang ketiga memberdayakan masyarakat, yaitu artinya melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan dan pembangunan. Nah, terus prinsip dasar pemerintahan. Yang pertama itu ada otonomi, yaitu di mana daerah memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahnya sendiri. Nah, yang kedua itu ada desentralisasi, artinya kekuasaan dibagi dari pemerintah pusat ke pemerintahan daerah. Nah, terus yang ketiga itu ada dekonsentrasi, di mana tugas dan wewenang pemerintah pusat dilimpahkan kepada pemerintah daerah, karena pemerintah daerah lebih tinggi lah begitu. Nah, terus di dalam pemerintahan daerah juga itu terdapat beberapa tingkatan. Contoh seperti di Indonesia itu yang pertama ada provinsi, itu tingkat pemerintah tertinggi di bawah pemerintah pusat. Nah, yang kedua itu ada kabupaten atau kota, di mana tingkat pemerintah di bawah provinsi. Nah, yang ketiga itu ada kecamatan, tingkat pemerintah di bawah kabupaten atau kota. Terus yang keempat itu ada desa atau kelurahan, di mana tingkat pemerintah paling terendah. Nah, contoh penerapan pemerintah daerah di dalam kehidupan sehari-hari itu yaitu yang pertama pembangunan infrastruktur, seperti pembangunan jalan, jembatan, sekolah, dan fasilitas umum lainnya sesuai dengan kebutuhan daerah. Nah, terus keberhasilan dari suatu pemerintahan daerah itu sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama itu kepemimpinan daerah, yang kedua itu kualitas birokrasi, ketiga partisipasi masyarakat, yang keempat dukungan pemerintahan pusat. Nah, seperti itu. Mungkin ada yang bertanya mengapa pemerintahan daerah itu sangat penting. Nah, alasan yang pertama itu karena efisiensi atau keputusan dapat diambil lebih cepat dan sesuai dengan kondisi lokal. Nah, yang kedua itu demokrasi, yaitu masyarakat lebih terlibat dalam pengambilan keputusan. Yang terakhir itu adalah keadilan. Maksudnya itu pembangunan dapat lebih merata dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Nah, itu dari konsep pemerintahan desa. Kurang lebihnya seperti itu. Nah, terus sekarang kita ke konsep pemerintahan desa. Nah, konsep pemerintahan desa sendiri itu adalah pemerintahan desa merupakan bentuk pemerintah terkecil di Indonesia yang bertugas mengatur dan melayani masyarakat di tingkat desa. Nah, konsep ini menekankan pada otonomi desa, di mana desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan untuk mengatur urusan pemerintahannya sendiri. Tujuan utama dari pemerintahan desa itu yang pertama mendekatkan pelayanan publik. Maksudnya itu memastikan masyarakat desa melibatkan pelayanan yang mudah dan cepat seperti pemerintahan daerah tadi. Hanya mungkin beda cara aplikasinya saja ke depannya. Yang kedua itu adalah mempercepat pembangunan desa, di mana itu memfokuskan pembangunan pada kebutuhan dan potensi spesifik desa. Nah, yang ketiga itu memberdayakan masyarakat, di mana masyarakat lebih melibatkan dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan pembangunan. Nah, di dalam pemerintahan desa juga itu ada beberapa unsur. Yang pertama itu kepala desa sebagai pemimpin tertinggi di sebuah desa. Nah, yang kedua itu ada perangkat desa, itu untuk
membantu kepala desa dalam menjalankan tugasnya. Nah, yang ketiga itu ada Badan Permusyawaratan Desa, atau biasa lebih disingkat atau lebih dikenal itu adalah BPD. Itu untuk Lembaga Perwakilan Masyarakat Desa. Nah, adapun tugas dan fungsi dari pemerintahan desa itu sendiri. Yang pertama, pelayanan administrasi, di mana contohnya itu kayak pengurusan KTP, kartu keluarga, atau surat-surat lainnya. Dan yang kedua itu pembangunan infrastruktur, seperti yang di pemerintahan daerah, yaitu pembangunan jalan, jembatan, irigasi, dan fasilitas umum lainnya. Yang ketiga itu pembinaan masyarakat, di mana meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui program-program pemberdayaan. Nah, yang keempat itu adalah pengelolaan sumber daya alam, yaitu maksudnya itu mengelola sumber daya alam yang ada di desa secara berkelanjutan. Itu nanti akan mungkin akan dibuat sebuah produk dan itu akan dipasarkan begitu. Terus di dalam pemerintahan desa juga terdapat prinsip dasar dari pemerintahan desa. Yang pertama itu keterbukaan. Maksudnya itu informasi apapun itu atau informasi publik disampaikan secara terbuka dan transparansi. Nah, yang kedua itu partisipasi, di mana masyarakat akan dilibatkan dalam pengambilan keputusan. Nah, yang ketiga itu akuntabilitas, di mana pemerintah desa bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya. Di sini juga ada beberapa tantangan dalam pemerintahan desa, yaitu yang pertama sumber daya manusia, karena keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten. Terus yang kedua itu sumber daya keuangan, yaitu anggaran yang terbatas. Terus yang ketiga itu ada infrastruktur atau keterbatasan infrastruktur dasar. Nah, terus di dalam tadi itu kan ada tantangan pemerintahan. Nah, kita lihat keberhasilan pemerintahan desa. Yang pertama itu kepemimpinan kepala desa, kualitas perangkat desa, partisipasi masyarakat, dukungan pemerintah daerah dan pusat. Contoh keberhasilan dalam pemerintahan desa itu bisa kita lihat dari yang pertama itu pembangunan desa wisata. Pasti banyak desa-desa yang maksudnya pasti banyak pariwisata atau wisata-wisata yang terdapat di dalam sebuah desa, dan itu akan menjadi sebuah hal yang harus dikembangkan oleh desa gitu. Nah, terus yang kedua itu pengelolaan sampah yang baik, di mana sekarang sudah ada tempat penyediaan sampah begitu, teman-teman. Terus yang ketiga itu peningkatan pendapat masyarakat. Mungkin hanya itu saja penjelasan singkat dari saya mengenai konsep pemerintahan daerah dan konsep pemerintahan desa. Saya mohon maaf bila ada kurang atau apa, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.